Beliau akan menyampaikan materi tentang indikator asam dan basa. Indikator alami ya, asam dan basa. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu biodata narasumber kita ini. Nama Muhammad Saifullah SPD. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 20 Agustus 1990. Alamatnya Perum Graha Budi Asri, Blok A1 Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ini rumah aslinya Bapak Ibu. Kemudian pendidikannya beliau S1 jurusan Pendidikan Biologi FKIP Universitas Galuh Ciamis, lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan. Pak Muhammad Saiful ini memulai karir sebagai guru di tahun 2014. Beliau mengajar tahun 2014 sampai 2015 sebagai guru IPA SMP Pasundan Kawali. Kemudian dari 2015 sampai sekarang menjadi guru IPA di SMP Miftahul Khair Boarding School Panjalu. Beliau saat ini dari 2015 sampai sekarang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium IPA di Miftahul Khair Boarding School Panjalu. Banyak sekali seminar dan pelatihan yang telah beliau ikuti, di antaranya yang terbaru adalah Diklat Bidamba P4 TK IPA Angkatan 2 Tahap 1 Kelas Indikator Asam dan Basa tahun ini ya, tahun 2020. Kemudian pelatihan pembatik level 1 2020 gelombang 3 yang diselenggarakan Pustekom. Kemudian pelatihan bimbingan teknis pembelajaran keamanan cyber. Kemudian pelatihan webinar APTPI tentang praktik baik belajar bersama buah hati Pustekom Kemdikbud. Kemudian pelatihan teknik penulisan soal dan pembuatan tes online komunitas berbagi ilmu. Kemudian webinar tutorial penggunaan Edpuzzle untuk pembelajaran daring. Kemudian pelatihan guru melek TIK 2019 yang diselenggarakan oleh MGMP IPA Kabupaten Ciamis. Kemudian seminar online Selasaan platform Siplah 2019 dan Diklat Guru Mapel Kurikulum 2013. Penulis memiliki blog online ya di www.pusatbiologi.com. Menjadi penulis ya, penulis mandiri di blog online. Itu biodata dari narasumber kita hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita simak, kita cermati materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Saifullah, waktu dan tempat disediakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu host yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan selama mengikuti Diklat Bidamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui media daring ya, aplikasi Zoom. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sholawat dan beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki diklat yang kelima ya, hari kelima di tanggal 17 Mei 2020 dan bertepatan juga dengan hari ke-24 ya di bulan suci Ramadan. 6 hari lagi kita menuju hari kemenangan ya, mudah-mudahan
kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, karena bulan suci segera tidak ada ya, segera habis, cuma 6 hari lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana Pak Rahmat yang kemarin bilang ya, saya di sini mungkin tepatnya bukan sebagai narasumber ya, saya masih junior, masih muda, belum pantas lah disebut narasumber. Hanya mungkin amanat yang diberikan oleh P4 TK IPA dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk desiminasi ya hasil diklat yang saya ikuti di Damba ya, yaitu di kelas indikator alami asam basa. Jadi kalau nantinya saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dikoreksi ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua yang saya hadapi ini sudah sudah bertahun-tahun ya menjadi Bapak Ibu guru pasti ya di sekolahnya masing-masing. Kemudian saya juga melihat di sini ada Ibu Hajah Tita. Assalamualaikum Ibu Haji. Speakernya diaktifkan Bu Menawi. Nah ini adalah salah satu guru saya ya. Mohon maaf Ibu, saya sudah udah lantang lah nih depan Ibu ya berbicara seperti ini. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan Bu ya. Saya terinspirasi dari beliau karena beliau ini meskipun secara pekerjaan mungkin sudah mendekati usia pensiun gitu ya. Tapi semangatnya jiwa muda sekali. Saya sangat terinspirasi dari Ibu Hajah Tita. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan bersama keluarga. Oke, kita masuk ke materi. Bu Lina bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya. Sudah Pak? Ada nggak? Belum tampil Bu. Untung diagengan gara Bu Manawi. Mohon cobian. Nah. Untung di full screen Bu Manawi. Siap. Sambil nunggu mungkin ya. Mungkin di sini saya tidak akan menyampaikan materi terlalu dalam ya atau terlalu luas atau materi tentang indikator alami asam basa, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ya dibanding saya untuk indikator alami asam basa. Paling saya lebih menekankan ke teknik bagaimana cara kita nantinya bisa melakukan percobaan di rumah gitu kan ya saat WFH. Atau mungkin kalau labnya terbuka bisa juga di labnya, tidak jadi masalah. Cuman tetap ya di lab juga tidak ada peserta didik, jadi kita melakukannya sendiri gitu kan, kayak seperti demonstrasi lah. Seperti itu ya, jadi penekanannya mungkin lebih ke tekniknya. Kemudian ditekankan juga ini untuk keterampilan ya, untuk pengetahuannya mungkin Bapak Ibu bisa nanti dibaca di file-file yang ada di Google Classroom ya. Jadi lebih penekanannya ke keterampilan, karena nantinya di sini membuat pembuatan praktikum ya, membuat indikator alami asam dan basa. Bagaimana Bu Lina, apakah sudah bisa ditampilkan? Ke saya Tacan. Nah, dia Bima ayah. Ayah. Tacan. Ayah Bu. Saya. Siap. Cobi PPT-nya di close dulu mana Bu? Nah, ya, sudah tampil. Ayah. Pas gitu Bu. Cewek, ulah diagengan. Iya. Lanjut Bu ke slide 2.
kompetensi dasar ya atau KD. KD pengetahuannya yaitu menjelaskan konsep campuran zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikator pendukung. Mempraktikkan pengujian bahan kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat larutan asam, basa, dan garam. Kemudian untuk indikator pokoknya, membedakan sifat larutan asam, basa, dan garam. Terus menjelaskan konsep sifat larutan asam, basa, dan garam. Kemudian mengelompokkan bahan kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat asam, basa, dan garam. Kemudian indikator pokok yang terakhir yaitu mempresentasikan laporan hasil penyelidikan bahan kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat larutan asam, basa, dan garam. Kemudian untuk indikator pengayanya yaitu menyelidiki berbagai bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa yang tepat. Selanjutnya yaitu inti pokok video conference asam basa kali ini. Tadi di awal sudah ya. Jadi bahasan materi secara umum atau secara luasnya bisa Ibu dapatkan di Google Classroom. Ya, jadi teknik yang apa yang saya sampaikan hanya berupa teknik bagaimana cara kita nantinya mengerjakan praktikum di rumah gitu ya saat WFH, saat work from home ya di saat pandemi. Kemudian yang kedua bagaimana agar praktikum bisa dilakukan di rumah saat pandemi. Nah, tentunya ini ya kalau di rumah pasti banyak kendala. Berbeda kalau kita berada di sekolah atau di laboratorium. Alat tersedia, bahan mungkin juga tersedia dengan mudah ya. Tapi kalau di rumah bagaimana? Tentu susah. Nah, ini akan kita bahas. Bagaimana sih bisa tidak kira-kira di rumah? Insya Allah bisa ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat hasil video saya ya yang di YouTube itu ya yang LK1 dan LK2. Kemudian yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan semua aktivitas praktikum saat PHFH. Nah, mungkin akan terjadi banyak kendala di sini ya. Tetapi untuk memenuhi nilai akhir mungkin nantinya ya untuk mendapatkan sertifikat diharapkan ya dengan segala cara mungkin ya bisa mempraktikkan ya, bisa melakukan aktivitas ini di rumah ya, ataupun mungkin kalau sekolahnya bisa dibuka boleh di sekolah juga ya, tidak jadi masalah. Itu ya inti pokok untuk pertemuan di Zoom ini ya. Selanjutnya Bu. Nah, aplikasi di dunia nyata. Sebelum ke praktikum ya, saya mengambil 2 sumber artikel yang ada di internet. Yang pertama yaitu dari tribunnews.com, kemudian yang kedua diambil dari hellosehat.com. Dari tribunnews.com, di sini judulnya yaitu manfaat air kelapa muda hijau untuk penyakit MAH. Kemudian hellosehat.com, di sini judulnya yaitu plus minus mengobati asam lambung dengan baking soda. Nah, di sini ada air kelapa muda ya, kemudian ada baking soda. Kenapa ini bisa menyembuhkan MAH gitu ya? Nah, kenapa bisa? Ini pertanyaannya. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pengujian gitu ya, menguji air kelapa atau juga menguji baking soda gitu ya. Lanjut. Sakit MAH ya, itu terjadi di bagian lambung. Biasanya akan terasa perih. Penyebabnya tentu biasanya karena telat makan ya, atau pola makan yang mungkin tidak teratur. Itu yang menyebabkan lambung perih. Ya. Akibatnya menyebabkan sakit MAH. Kelenjar pada lambung setiap hari itu memproduksi 2-3 liter cairan lambung.
cairan ini bersifat asam, ya, karena mengandung HCl, yaitu asam klorida, yang menyebabkan lambung bersifat asam. pH-nya yaitu sekitar 1,5. Ini sangat kecil, artinya pH-nya ini asamnya asam kuat, ya. Karena kita tahu ya asam itu batasnya dari 7 ke bawah gitu ya, asam. Ini kalau 1,5 berarti asamnya asam kuat. Produksi asam lambung yang berlebih menyebabkan sakit mah dengan gejalanya diantaranya yaitu mual, kemudian perih, dan mungkin kembung. Ya. Untuk menurunkan tingkat keasaman lambung, digunakan zat penawar. Nah, tadi kan lambung berasam gitu ya. Maka untuk menetralkannya harus menggunakan asam. Ya, harus ada zat penawarnya. Bisa jadi tadi air kelapa ternyata basahnya, atau baking soda juga basah, bisa jadi itu ya. Contohnya di sini yaitu antasida. Antasida merupakan senyawa yang bersifat basah yang dapat menetralkan kelebihan asam dalam cairan lambung. Beberapa senyawa antasida misalnya yaitu kalsium karbonat, kemudian natrium bikarbonat, kemudian magnesium karbonat, dan magnesium hidroksida. Nah, itu beberapa kandungan yang termasuk senyawa antasida yang nantinya bisa menetralkan keasaman lambung. Selain obat mah, dapat juga menggunakan zat penawar alami lain, yaitu tadinya di artikel yang diambil dari Tribunus, yaitu air kelapa hijau. Air kelapa hijau ternyata di sini mengandung mineral magnesium, ya, dan juga potasium. Air kelapa memiliki efek alkalizing. Nah, efek ini, alkalizing ini bersifat basah. Sama tadi ya dengan antasida yang nantinya akan menetralkan atau menyeimbangkan pH di dalam tubuh. Jadi keasamannya nanti tidak terlalu asam ya, karena ada sifat basah. Dari mana? Dari air kelapa. Selanjutnya. Artikel berikutnya, tadi artikel yang kedua yang diambil dari hellosehat.com, untuk menetralisir asam lambung yaitu dengan mengkonsumsi baking soda. Nah, baking soda ini bersifat basah. Senyawa natrium bikarbonat atau soda kue jika digunakan sesekali maka tetap aman. Tetapi apabila dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan darah terlalu basah. Nah, jadi ini kelebihan basahnya. Jadi asamnya hilang malah timbul basah atau dikenal dengan alkalosis. Selain itu, bahan ini juga dapat dianjurkan untuk orang yang mengidap tekanan darah tinggi karena ion natrium dari senyawa ini dapat memperburuk keadaan. Penggunaan zat penetralisir lambung baik baking soda ataupun menggunakan tadi antasida ya, yang terdapat dalam obat mah, sebaiknya itu sesuai dengan saran dan resep dokter, karena takutnya nanti kelebihan basahnya menimbulkan alkalosis. Apalagi jika mengkonsumsi obat lain, ini bisa berakibat efeknya menimbulkan penyakit lain nantinya, karena antasida ini dapat berinteraksi obat yang lain. Pada saat terlambat makan, lambung akan terasa perih. Hal ini disebabkan karena di dalam lambung telah diproduksi asam lambung yang bersifat asam secara terus-menerus, meskipun ada asupan makanan ke dalam lambung. Untuk mengatasi kelebihan asam lambung, biasanya ini dokter akan memberikan obat mah yang isinya yaitu antasida tadi ya, yang fungsinya untuk menetralkan asam pada lambung sehingga lambung akan kembali normal. Nah, pertanyaannya, mengapa obat mah atau antasida dapat menetralkan asam lambung? Apa sifat dari obat mah? Kalau kita baca artikel, gini ya, baca materi, jelas ya bahwa obat mah itu adalah bersifat basah. Tetapi bisa kita tidak mengujinya? Sangat bisa sekali ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu harus melakukan 3 aktivitas yang nantinya akan menjadi lembar kegiatan Bapak Ibu ya.
Aktivitas ini dibagi menjadi 3 bagian untuk memperkuat konsep dan pemahaman yang harapannya setelah melakukan aktivitas ini kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya berdasarkan hasil kita praktikum langsung ya, mengujinya. Bukan hanya literasi ya dari artikel-artikel atau buku-buku. Nah, sintak pada RPP ya, biasanya aktivitas ini menggunakan beberapa sintak. Yang pertama, kalau kita peserta didik gitu ya, yang pertama pemberian rangsangan ya atau stimulasi. Kemudian yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data dan yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian, yang keenam menarik kesimpulan ya atau general. Nah, ini sintak-sintak yang biasanya kita lakukan saat praktikum ya di kelas gitu ya bersama peserta didik kita. Nah, tadi di awal sudah ya, idealnya praktikum itu di mana? Ya di laboratorium ya Bapak Ibu. Tetapi saat WFH pandemi virus corona yang sedang melanda, tentunya tidak bisa kita di rumah. Insya Allah bisa ya dengan menggunakan alat dan bahan sederhana. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu bisa membawa alat dan bahan yang dari lab, tidak jadi masalah ya, dibawa saja ke rumah. Atau mungkin praktikumnya mau di laboratorium juga tidak jadi masalah ya. Di saat work from home karena adanya pandemi virus corona, penggunaan bahan-bahan alami ini sangat efektif untuk kita melakukan percobaan ya di rumah, karena biasanya si bahan-bahan alami ini ada di sekitar rumah kita, seperti umbi kunyit ya atau bunga kertas atau juga bunga kembang sepatu, itu biasanya ada ya. Jadi mungkin untuk materi-materi Asambasa ini Bapak Ibu harus ke itu dulu ya, harus ke tetangga gitu kan, nyari bunga mungkin ya, atau nyari tumbuhan seperti daun hanjuang. Insya Allah lah tidak akan memberatkan ya, tidak akan memberatkan dan juga tidak akan banyak-banyak nantinya. Seperti itu ya. Next. Nah, ciri-ciri asam. Yang pertama cirinya yaitu terasa asam. Kemudian yang kedua bersifat korosif, merusak kulit gitu ya, atau menimbulkan karat pada logam ya. Kemudian yang ketiga menghantarkan arus listrik, bersifat konduktor karena ini termasuk larutan elektrolit. Kemudian yang keempat dapat merubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian yang kelima pH-nya itu di bawah 7 ya. Tadi seperti itu tadi antasida ya 1,5 ya dalam lambung, asam dalam lambung 1,5. Semakin rendah derajat pH, maka kekuatannya itu semakin kuat, asamnya makin kuat. Kemudian yang selanjutnya, ciri asam yaitu bereaksi dengan logam. Kemudian jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Pada asam kuat, itu akan terasa menyengat saat disentuh. Yang selanjutnya, ciri-ciri basa. Yang pertama, cirinya yaitu terasa pahit. Dan yang kedua, beberapa zat basa bersifat racun. Racun karena pahit, seperti sabun juga itu racun. Wujudnya jika dimurnikan akan berupa kristal padat, terasa licin di kulit seperti sabun. Jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan OH-. Kemudian akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan derajat keasamannya lebih dari 7. Semakin tinggi derajat pH, maka kekuatan basanya itu semakin kuat. Jadi basa kuat. Berikut. Next. Ciri-ciri. Pak Saifullah, sebentar. Ya. Kualitas audio agak kurang bagus, Pak. Oh gitu. Ya, sebentar. Tes. Ada keres-keres. Gimana sekarang, Bu? Tes. Kalau di saya bagus. Ya. Bagus. Mikrofonnya didekatkan. Iya, ini udah. Oh iya.
Selanjutnya ciri-ciri garam. Ciri yang pertama yaitu mampu menghantarkan arus listrik, kemudian tidak mengubah warna kertas lakmus merah ataupun lakmus biru. Kemudian yang ketiga biasanya terjadi dari reaksi antara asam dan basa. Kemudian ciri yang keempat, jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Dan sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, tadi maka garam akan bersifat netral. Misalnya, yaitu garam dapur ya, atau NaCl. Kemudian untuk pH-nya, nah ini di tengah-tengah ya antara asam dan basa, yaitu di angka 7 ya, pH. pH itu apa sih? Nah, pH itu adalah power of hydrogen. Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, berikut adalah warna. Ya, warna asam, basa, garam itu biasanya akan berwarna hijau, ya, netral. Kemudian untuk asam semakin kuat, asam itu akan berwarna merah, ya, merahnya merah tua. Kalau asam lemah biasanya berwarna kuning ya, atau jingga, orange mungkin ya. Nah, semakin merah itu artinya asamnya semakin kuat. Kemudian kalau basa semakin kuat, basanya itu berwarna ungu ya, violet. Kemudian ungu basa lemahnya berwarna biru ya, biru muda semakin lemah ya. Nah, itu beberapa warna untuk pH. Nantinya ini akan berhubungan sekali ya Bapak Ibu, berhubungan dengan praktik pengerjaan indikator alami asam basa. Ini sangat diperlukan. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih 3 langkah aktivitas pengujian yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 langkah ya yang Bapak Ibu lakukan untuk melakukan pengujian. Pengujian yang pertama yaitu aktivitas mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Bisa Bapak Ibu perhatikan ya, di situ alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama yang harus tersedia yaitu plat tetes. Nah, plat tetes itu harus tersedia. Bagaimana kalau tidak ada plat tetes? Bisa Bapak Ibu ganti ya dengan palet. Ya, palet itu untuk mencampurkan zat cairnya, zat warna cair. Atau juga bisa menggunakan cup jelly yang kecil itu ya, cup jelly. Atau juga bisa menggunakan cup puding yang kecil. Atau kalau sama sekali tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan bekas air mineral ya, tidak jadi masalah itu ya, bekas air mineral. Posisinya mungkin dibentuk seperti plat tetes itu ya, 6 dijejerin gitu. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan yaitu pipet tetes. Belum Bu, belum. Pipet tetes. Pipet tetes ini kalau kemarin saya saat mengikuti diklat itu menggunakan bekas sedotan air mineral ya. Jadi ditetesin itu ya. Kemana? Ke plat tetes nantinya ya, bekas sedotan. Kemudian yang ketiga yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, ini juga harus tersedia ya, lakmus merah dan lakmus biru. Karena kalau tidak lakmus susah nantinya untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi ketika ditetesi ya oleh larutan asam, basa ataupun garam. Kemudian bahan yang harus ada di sini yaitu larutan garam dapur. Kemudian air sabun dan cuka dapur. Saya kira ini 3 bahan ini tidak akan sulit. Bapak Ibu mungkin tidak perlu kemana-mana. Biasanya ada ini di rumah semua ya. Garam ada gitu ya. Air sabun juga ada. Cuka dapur biasanya juga ada tuh ya. Cuka dapur. Biasanya suka tidak terpakai itu ya, cuka dapur. Nah, jadi insya Allah ini tidak akan menyulitkan untuk bagian pertamanya. Aktivitas pertama tidak akan sulit. Lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada kertas lakmus? Next. Nah, bagaimana kalau tidak ada kertas lakmus? Syukur kalau ada ya, itu akan memudahkan, akan mempercepat pekerjaan Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan itu bekas kertas teh celupnya. Untuk mengetahui larutan bersifat asam atau basa, tentunya harus menggunakan kertas lakmus sebagai indikator. Terdapat 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Selain menggunakan lakmus kimia, kita juga bisa menggunakan kertas lakmus buatan dari bahan alami seperti ekstrak kol ungu atau bunga terompet ungu atau juga bunga kencana ungu. Atau kalau sama sekali tidak ada nih dari daftar ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan umbi kunyit gitu ya sebagai indikator menggunakan penggunaan kertas lakmus. Next. Nah, ini ya, jadi yang bisa digunakan kalau lakmus sama sekali tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan kertas saring. Bagaimana kalau kertas saring tidak ada? Bapak Ibu bisa menggunakan bekas teh celup. Nah, itu ya, saya sebutkan mereknya saja ya, bisa Sosro gitu ya, atau teh celup Sariwangi gitu ya. Jadi sebelum dimasukkan, diambil dulu kertasnya, kemudian digunting, ya dipotong sekitar ukuran 2x10 lah, itu menyesuaikan ya, bebas. Bagaimana kalau teh celup tidak ada? Bebas ya, kertasnya bebas. Yang penting si kertas tidak rusak, tidak mudah rusak ketika terkena air, itu aja ya. Karena kan kalau kertas biasa yang suka pakai nulis itu nampaknya udah robek ya kalau kena air. Nah, yang penting di sini yang bisa digunakan sebagai kertas lakmus yang tidak mudah robek ya, atau mudah rusak gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan ekstrak tumbuhan. Nah, nanti setelah dipotong-potong, Bapak Ibu bisa menggunakan ekstrak tumbuhan. Tadi diantaranya kol ungu, bunga trompet ungu, atau kencana ungu. Kol ungu mungkin agak susah ya. Bapak Ibu bisa menggunakan bunga trompet ungu. Kalau susah juga bisa kencana ungu nih. Kencana ungu biasanya pinggir jalan banyak Bapak Ibu ya, yang warna ungu. Atau nih kalau tidak ada sama sekali, sulit ya, bisa menggunakan bahan lain lah. Yang penting biasanya yang bunganya berwarna ungu atau daun yang berwarna ungu kalau bisa ya. Atau kalau tidak ungu, bisalah menggunakan kunyit gitu ya, kunyit, umbi kunyit yang diekstrak. Kemudian yang ketiga, keringkan dengan hair dryer atau setrika atau oven. Nah, dikeringkannya diusahakan jangan di bawah sinar matahari karena nantinya bisa merusak warna ya, bisa merusak warna. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hair dryer kalau ada, kalau tidak ada setrika atau oven ya. Insya Allah ini alat ada di rumah ya. Kemudian yang keempat, jadilah kertas lakmus buatan yang nantinya ya bisa digunakan untuk menguji larutan asam dan basa. Seperti itu ya untuk pembuatan kertas lakmus. Next. Nah, nanti akan disajikan juga setelah Bapak Ibu mengerjakan praktikumnya, akan disajikan tabel pengamatan dan beberapa 2 pertanyaan saja ya, cukup 2 pertanyaan. Dan di Google Classroom juga sudah ada, bisa Bapak Ibu lihat ya. Di sini tabel pengamatan, lakmus merah, warna lakmus mula-mula berarti merah gitu ya, biru. Nah, bagaimana kalau lakmusnya lakmus yang dibuat dari bahan alami? Disesuaikan saja, cukup buat satu saja, yaitu lakmus merah. Lakmus birunya kosongkan ya, lakmus merah saja. Umpamanya Ibu buat dari kol ungu atau dari trompet ungu, maka satu saja isinya, lakmus merah, berarti warna lakmus mulanya berwarna merah. Yang birunya tidak usah diisi kalau dibuat dari lakmus buatan. Kalau ada dari lakmus yang beli dari toko kimia, boleh itu diisinya, bagus. Tapi kalau tidak ada, tidak jadi masalah, cukup satu saja yang diisi. Ya, itu ya. Yang selanjutnya. Nah, yang kedua, setelah tadi melakukan aktivitas pertama, yang kedua, Bapak Ibu harus menguji sifat larutan asam basa garam pada bahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Alat dan bahannya tadi sama ya, alatnya plat tetes, kemudian pipet tetesnya bisa diganti dengan yang lain, kemudian lakmus merah dan lakmus biru. Nah, untuk bahannya di sini cari yang mudah saja saya ya.
yaitu air jeruk lemon, kemudian air sabun, dan minyak goreng. Nah, ini tentunya mudah lah. Ya, air sabun ada, minyak goreng juga tersedia, air jeruk, yang jeruk lemon juga ada biasanya di warung gitu. Jeruk lemon. Selanjutnya. Nah, pengujian ini tentunya untuk mengetahui apakah air jeruk lemon itu bersifat asam, bersifat basa, atau netral. Sama juga seperti air sabun ataupun sama dengan minyak goreng. Apakah asam, basa, atau netral. Bagaimana tadi kalau lakmusnya dibuat dari lakmus buatan? Nah, berarti cukup isinya yang lakmus merah. Lakmus birunya dikosongkan. Kalau lakmusnya dibuat dari bahan alami. Dengan catatan, meskipun 3 ini yang harus diamati ya, Bapak Ibu juga diharapkan bisa menguji obat mah, kemudian air kelapa hijau, dan juga baking soda. Sebagaimana artikel di awal, ya, apakah obat mah bersifat basa atau asam? Air kelapa juga ya. Jadi nantinya akan mengetahui bagaimana obat mah, kemudian air kelapa hijau dan baking soda ini bersifat asam, basa, atau netral. Nah, itu untuk aktivitas yang kedua. Selanjutnya, Bapak Ibu juga harus melakukan aktivitas yang ketiga, yaitu menyelidiki berbagai bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa yang tepat. Nah, alat dan bahan yang digunakan di sini diantaranya yaitu tadi sama ya, plat tetes, kemudian pipet tetes, kemudian lumpang atau alu, kemudian mortar atau lesung. Nah, untuk lumpang ya atau alu bisa Bapak Ibu gunakan alu yang ada di rumah saja ya, itu ya, yang alu sama cowet itu alunya bisa digunakan, yang alu kayu. Kemudian untuk mortar atau lesung, kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan wadah ya, wadah atau baskom kecil ya, atau apalah wadah pokoknya, supaya nantinya bisa menumbuk gitu ya, menumbuk bahan-bahan tersebut di mana? Di mortar ya atau lesung. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu kamera ya, belum. Kamera atau pensil warna. Kamera digunakan untuk apa? Untuk merekam atau memfoto hasil perubahan warna. Atau kalau Bapak Ibu ada pensil warna juga bisa menggunakan pensil warna ya, sesuai dengan hasil perubahan warna yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan percobaan tersebut. Yang selanjutnya air dan alkohol. Nah, di sini yang wajibnya itu air mudah ya. Kemudian untuk alkohol ini tidak wajib, kalau ada bisa dipakai, kalau tidak ada tidak jadi masalah, tidak memakai alkohol. Cukup si ekstraknya itu menggunakan air saja cukup, tidak perlu menggunakan alkohol ya, jika tidak tersedia. Selanjutnya bahannya yaitu umi kunyit. Nah, umi kunyit ini tentunya mungkin banyak juga ya, tidak akan kesulitan. Kemudian yang selanjutnya bunga mawar atau bunga kembang kertas atau bunga sejenisnya lah yang berwarna merah, bebasnya bunga apapun itu asal berwarna merah. Kemudian yang ketiga bahannya itu kol ungu atau bunga trompet ungu, atau juga bisa menggunakan bunga kencana ungu atau bunga lain atau daun lain yang berwarna ungu, bebas ya, yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya daun hanjuang. Nah, lanjut Bu. Nah, untuk jenis tumbuhan, saya rasa untuk 4 tidak akan menjadi kendala Bapak Ibu ya. Cukup 4 saja. Bagaimana kalau lebih? Boleh, silahkan ya, tidak jadi masalah. Cuman yang saya wajibkan mungkin 4 saja cukup ya. 4 ini tidak akan menyulitkan. 4 ini tidak mesti harus kunyit, bunga kertas, kol ungu, daun hanjuang, tidak ya. Pokoknya kalau kunyit, bunga kertas, bunga kembang sepatu, hanjuang boleh.
gitu ya, atau kunyit, daun hanjuang punya, atau apalagi ya, daun jambu merah mungkin ya, boleh. Yang penting ada 4. Terus gimana kalau semuanya bunga? Nggak jadi masalah ya, semuanya bunga boleh, bunga kertas, bunga kembang sepatu punya ya, atau bunga yang lain. Yang penting ada 4. Insya Allah lah tidak akan menyulitkan. Di sini nanti akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna di sini tadi hasil kamera bisa dimasukkan, ya di crop, dimasukkan di asam, di bagian basah, dan di bagian garam. Ya, asamnya Bapak Ibu bisa menggunakan lemon, sementara basahnya bisa menggunakan soda kue, dan garamnya bisa menggunakan garam dapur. Atau kalau tidak ada soda kue nih, basahnya bisa menggunakan yang lain, seperti air sabun juga boleh. Ya, pokoknya basah-basah yang lain bolehnya. Kalau asam juga boleh yang lain selain lemon kalau ada. Itu ya. Jadi perubahan warnanya nantinya akan masuk di situ di kolomnya di gambar. Oke, nah, lanjut Bu. Nah, itu 3 aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan mengikuti diklat ini di materi asam basahnya, insya Allah tidak akan menyulitkan. Kemudian untuk bahan bacaan, Bapak Ibu bisa baca di Google Classroom-nya. Di situ sudah saya upload ya. Kemudian Bapak Ibu bisa baca dan unduh sebagai bahan referensi untuk mendampingi Bapak Ibu melakukan praktikum. Untuk video praktikum Bapak Ibu cukup 1 saja ya, cukup 1 saja. Buat EK-nya tidak perlu menjadi 3, tidak perlu dipisah, dan juga tidak perlu panjang-panjang. Yang penting singkat, padat, tapi jelas yang dalam kegiatan-kegiatannya. Bagaimana kalau tidak di video? Boleh dipoto, boleh, tidak jadi masalah ya dipoto. Paling nantinya fotonya harus disusun menjadi sebuah video paling ya, seperti itu. Kemudian untuk pengamatan dan pertanyaan bisa disatukan dengan video. Bahan referensi yang bisa Ibu baca, Bapak baca di Google Classroom diantaranya yaitu pertama, ciri-ciri sifat asam, basa, dan garam. Kemudian yang kedua, pengelompokan asam, basa, dan garam. Kemudian yang ketiga, contoh asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, indikator asam dan basa. Dan yang kelima, yaitu derajat keasaman. Di situ lengkap ya, ada angkanya dan juga ada warnanya. Terakhir Bu. Nah, terakhir untuk pengerjaan tugas atau lembar kegiatannya, LK. Ketentuannya ini sudah ada juga di Google ya, Google Classroom. Download atau bacanya file lembar LK, kemudian rekam yang bisa berupa video atau foto kegiatan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tabel pengamatan dan jawaban dimasukkan, atau juga kalau kesulitan bisa dikirim secara terpisahnya, tidak jadi masalah. Kemudian yang keempat, video berisi nama lengkap, ya, nama lengkap Bapak Ibu, kemudian unit kerjanya, instansi kerjanya. Kemudian juga saya harapkan Bapak Ibu bisa memasukkan tulisan ya, ada di situ ada MGMP IPA Kabupaten Ciamis gitu ya, untuk sebagai ini aja lah, kita bekerja di bawah MGMP IPA Kabupaten Ciamis gitu. Kemudian yang selanjutnya proses kegiatan praktikum Bapak Ibu ya. Atau kalau mau ditambahkan juga dengan saran boleh ya, saran atau kritik juga boleh. Kemudian yang kelima, hasilnya diserahkan melalui Google Classroom ya. Bapak Ibu ini dalam proses penyerahan bisa video langsung diserahkan melalui Google Classroom. Bisa juga Bapak Ibu upload dulu si videonya di YouTube boleh, di Google Drive juga boleh, atau di cloud lain boleh. Yang penting mungkin saya bisa melihatnya gitu aja lah ya. Mungkin kalau ngirim langsung agak sulit biasanya. Jadi bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti YouTube. Nanti linknya diserahkan di mana? Di Google Classroom. Nanti saya akan mengeceknya ke YouTube-nya atau ke Google Drive-nya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali. Saya tahu mungkin akan banyak pertanyaan nantinya karena ini berhubungan sekali dengan
proses keterampilan. Silahkan barangkali bisa saya jawab. Moderator, mangga. Terima kasih kepada Pak Muhammad Saiful yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di chat itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan saya sampaikan, nanti saya bacakan. Mungkin nanti ada yang mau bertanya secara langsung juga dipersilakan. Waktu kita masih leluasa, baru jam menunjukkan 10.55 ya, jadi masih ada kurang lebih 35 menit ke depan. Baik, untuk awal mungkin saya coba yang saya bacakan saja dulu ya Pak ya, yang dari chat. Pertanyaan pertama dari Ibu Rina Herlina. Tadi mungkin ini berkaitan dengan penugasan Pak. Apabila lakmus merah dan biru jika tidak tersedia, sebetulnya tadi sudah terjawab ya. Tapi silakan bisa dijelas lagi. Iya, kalau tidak tersedia seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu bisa menggunakan itu tadi ya, kertas saring ya. Kertas saring, kalau tidak ada bisa menggunakan bekas kertas celup, ya, itu teh ya, teh celup. Atau kalau sama sekali tidak, kertas apa? Dari yang alami langsung ya. Pun air seperti itu. Jadi tadi kertas lakmusnya, lakmus bikinan sendiri kan bisa ya Pak ya, tadi dari ekstrak yang alami. Iya. Jadi bikin sendiri lakmusnya. Jadi kertas saring yang dicampur dengan ekstrak itu tadi, ekstrak buah. Di antaranya tadi ada gitu ya. Seperti itu ya. Ini bagus sekali diterapkan ke siswa karena saya juga pernah melakukan ini ya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk cairan itu masih repot ya, kemudian rujit lah pemidilabnya masih bentuk cair untuk digunakan sebagai indikator, tapi kalau sudah dalam bentuk kertas lakmus buatan gitu ya, itu lebih praktis. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini juga sebetulnya sudah terjawab tadi, boleh dalam bentuk foto saja atau harus video? Iya, sangat-sangat boleh ya. Kalau Ibu Bapak terasa memberatkan direkam gitu ya, bisa melalui foto saja. Paling nantinya harus disusun ya menjadi video. Atau kalau kesulitan juga bisa dikumpulkan dalam bentuk RAR gitu ya, RAR di dalam bentuk RAR disatukan, kemudian diserahkan di Google Classroom. Boleh lah, boleh teknisnya boleh. Yang penting Bapak Ibu ada hasilnya gitu ya. Jadi langkah pembuatannya mungkin dari awal pendahuluan gitu ya, penyiapan bahan, kemudian pengerjaan, kemudian pengujian gitu ya, sampai hasil akhir. Jadi mewakili dari baik foto yang kemudian divideokan ataupun yang langsung berupa video. Nah, mungkin ya saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya, banyak aplikasi yang bisa membantu kita membuat video. Ada banyak sekali yang gratis seperti handphone juga bisa ya Bu ya. Kalau KineMaster atau apalah yang lebih bagus lagi, mungkin kalau edit video menggunting menempel itu kan banyak. Iya bisa. Iya. Setelah itu bebasnya, bebas. Teknisnya bebas. Kemudian, nah ini juga masih berhubungan. Kalau bentuk foto, apa harus dari awal sampai akhir atau cukup foto alat dan bahan dan hasil? Nah itu tadi ya. Jadi silakan buat kalau orang menonton video, mungkin siswa kita juga melihat itu bisa memahami apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Kemudian ini tentang durasi Pak. Videonya kira-kira durasi berapa menit? Untuk durasi tidak ada batasan, boleh berapapun, boleh bebas itu ya. Asalkan mewakili tadi ada pendahuluannya gitu ya, ada proses pengerjaannya, kemudian ada hasilnya, kemudian ada hasil pengamatannya dan pertanyaannya terlingkup di sana ya. Jadi tidak ada durasi, boleh 20 menit, 15 menit, 10 menit. Nah, yang penting di situ ada jelasnya urutannya seperti itu. Iya.
Kemudian masih berkaitan dengan tugas ini, video yang dilakukan itu bisa memilih dari 3 poin tadi yang dijelaskan, bisa memilih atau ya tadi jawab ya. Untuk pengerjaannya Bapak Ibu mau diwajibkan untuk tiga-tiganya dilakukan ya. Aktivitas 1, aktivitas 2, dan juga aktivitas 3-nya. Insya Allah ini tidak akan memberatkan karena saya yakin ini alat dan bahan juga tersedia seperti itu ya. Jadi tidak bisa memilih, harus dikerjakan semuanya. Jadi ya dimulai dari pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam ya. Kemudian menguji bahan-bahan yang ada di sekitar ya, seperti tadi minyak goreng gitu ya, bahan-bahan kehidupan. Dan yang ketiga harus membuat indikator alami ya dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan. Seperti itu. Ya, ini masih berkaitan dengan durasi Pak, katanya kalau panjang nanti susah mengirimkannya, bagaimana? Nah, tadi ada dari lewat YouTube dulu. Diedit dulu mungkin ya, bisa diperpendek. Kemudian kalau susah ngirim tadi udah ya pakai YouTube juga bisa Bu ya. Kemudian bisa pakai cloud yang lain, Google Drive mungkin atau yang lainnya. Jadi nantinya yang diserahkan hanya berupa link gitu ya. Yang penting padat gitu ya, jelas, pendek, tidak jadi masalah. Dieditlah sedemikian rupa menjadi pendek seperti itu. Kemudian masih pertanyaan, mungkin ini tentang penugasan tadi. Pengujian asam basa menggunakan lakmus buatan atau membuat dengan indikator alami? Ada dua ya Pak, jadi boleh. Ya silakan. Jadi untuk lakmus buatan juga bisa ya. Kemudian untuk indikator alami juga bisa. Jadi Bapak Ibu tadi yang kalau lakmusnya tidak ada bisa membuat lakmus buatan dari indikator alami. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi yang digunakan yaitu indikator yang ketiga ya, aktivitas yang ketiga itu menggunakan indikator alami seperti itu. Jadi indikator buatan itu maksudnya digunakan kalau kertas lakmusnya tidak ada. Jadi digunakanlah indikator buatan yang tadi yang dari kertas saring menggunakan indikator alami seperti itu. Ya, penegasan lagi berarti videonya berisi 3 aktivitas tersebut ya Pak? Iya. Ada peserta Pak? Iya seperti itu Ibu. Kemudian ini bagaimana menjelaskan ke anak supaya lebih paham tentang salah satu ciri dalam basa itu jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Begitu pula untuk yang ciri asam menghasilkan ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti ada ini hubungannya dengan pH ya. Ketika asam nantinya biasanya ini si pH akan berwarna tadi ya merah tua. Kemudian kalau berwarna basa nantinya si pH-nya ini akan berwarna biru ya, atau ungu. Jadi berdasarkan perubahan warna mungkin ini akan terlihat jelas perbedaan antara warna asam dan warna yang terjadi pada larutan basa. Mungkin seperti itu Bu untuk menjelaskan ke anak supaya lebih jelas perubahan yang terjadi, apakah larutan ini asam atau si larutan ini bersifat basa. Kemudian kalau untuk tadi ciri-ciri asam dan ciri-ciri basa itu untuk untuk ciri-cirinya tadi kan untuk basa menghasilkan ion hidroksida ya OH-. Kemudian untuk ciri-ciri asam tadi menghasilkan ion hidrogen. Nah, memang cara ini tidak bisa sederhananya, harus dilakukan di laboratorium mungkin ya untuk mengecek kandungan hidrogen itu ya, kandungan hidrogen ketika si larutan dicampurkan. Mungkin seperti itu ya. Untuk pemahaman awal paling kalau menurut saya paling dari pH-nya itu saja ya, dari perubahan warna. Seperti itu paling.
Ya, itu jawaban dari Pak Muhammad Saifullah. Mungkin Bapak silakan diaktifkan saja audionya. Ya, ada pesan masuk dulu, atau ada yang mau bicara langsung, silakan. Ya, silakan. Disebutkan nama saja. Ibu Atin. Ya, Ibu Atin Kartini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang saya tahu dari bahan tadi ada daun hanjuang ya Pak. Iya. Kalau tidak salah itu dibuatnya untuk batas-watas di saya ya. Iya. Nah, warnanya itu ada yang hijau, daunnya ada yang kemerah-merahan. Nah, yang dipakai untuk itu yang warna apa? Bila saya memakai dua warna, ada yang hijau dan agak kemerahan, apakah akan hasilnya itu akan sama atau gimana Pak? Iya. Akan coba saya jawab ya, berdasarkan yang kemarin saya lakukan ketika di Diklat Didamba, yang saya uji itu adalah daun hanjuang yang berwarna merah keunguan, Ibu ya. Untuk hasilnya cukup lumayan, ada perubahan warna antara asam dan basa dan warna awal untuk daun hanjuang yang berwarna merah keunguan. Tetapi untuk daun hanjuang yang berwarna hijau, saya belum coba, Ibu. Mungkin Ibu bisa mencoba, silahkan, boleh seperti itu. Mungkin untuk perubahan warna, saya kira mungkin akan terjadi perbedaan warna, karena warna awal antara daun hanjuang yang berwarna hijau dan daun hanjuang yang berwarna merah keunguan, untuk yang merah keunguan rupanya nantinya akan sedikit berwarna merah muda mungkin, atau merah tua mungkin ya, atau hijaunya hijau tua. Sementara kalau untuk daun hanjuang yang berwarna hijau biasanya nantinya itu hijaunya akan hijau muda. Tapi saya belum mencoba untuk daun hanjuang yang berwarna hijau. Boleh Bu, boleh ditambahkan tuh untuk daun hanjuang yang berwarna hijau. Ya. Satu lagi Pak. Apa? Kan saya suka praktek gitunya ke anak. Pernah saya menggunakan obat nyamuk, itu obat nyamuk dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru. Itu saya tidak bisa membedakan. Biasanya saya menyimpulkan karena obat itu biasanya kan ciri-ciri daripada basa itu terutama obat yang pahit ya gitu. Saya menyimpulkan saja basa ternyata netral gitu. Gimana Pak? Iya. Nah, ini kebetulan juga saya lakukan kemarin di Diklat ya, menguji obat nyamuk Ibu ya. Jadi untuk obat nyamuk memang ada beberapa obat nyamuk yang mungkin kandungannya berbeda. Ada yang menyebutkan itu basa, ada yang menyebutkan itu netral. Kebetulan obat nyamuk yang saya uji itu kemarin netral, tetapi beberapa video di YouTube juga banyak yang menyatakan obat nyamuk itu bersifat basa. Mungkin ya alasannya yang pertama, alasannya kandungan obat nyamuk yang mungkin berbeda. Kemudian yang kedua biasanya penggunaan alkohol ini berpengaruh terhadap perubahan warna. Jadi kalau Bapak Ibu ada alkohol itu lebih bagusnya ketika membuat ekstrak, ya, membuat campuran untuk menguji obat nyamuk. Kalau saya kemarin tidak menggunakan alkohol, jadi kemungkinan itu juga bisa berpengaruh. Jadi yang saya simpulkan memang hanya dari perubahan warna yang terjadi. Seperti itu Ibu. Jadi memang ada dua hasil gitu ya. Seperti itu. Tergantung dosis ya, dosis itu. Ya, bisa jadi itu tergantung dosis juga ya. Karena biasanya kalau ketika membuat larutan itu kan terkadang terlalu banyak air gitu kan Bu ya, atau airnya terlalu sedikit gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Ya, saya menambahkan sedikit ya, saya juga pernah pengalaman itu yang menguji obat mah. Ternyata kita harus periksa dulu gitu sebelum diujikan di depan anak. Obat mah itu kan sekarang ada yang rasa-rasa gitu ya, yang pakai tambahan rasa jeruk atau apa gitu. Ternyata itu juga
jadi kebasaannya itu tidak terlihat gitu. Iya, mungkin iya. Bapak ya bisa bantu menjelaskan juga seperti obat nyamuk mungkin itu. Jadi tidak semua obat nyamuk kalau diuji itu basa gitu. Tidak semua obat mah. Iya memang seperti itu ya, obat nyamuk, obat mah juga mungkin tergantung kandungannya itu sendiri. Kemudian tergantung campurannya, mungkin bisa jadi terlalu banyak alkoholnya atau mungkin terlalu banyak campuran airnya. Karena kan tidak mungkin ya hanya obat mah tidak dicampur air ya, sulit untuk mengeceknya. Pasti harus dilarutkan dengan air. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Kalau yang saya pahami mungkin. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian ini untuk ada pertanyaan di chat ya. Saya pernah membaca artikel kalau memiliki riwayat penyakit MAH bisa sembuh dengan mengkonsumsi air lemon hangat tiap pagi hari. Padahal lemon itu asam sekali. Kalau di lambungnya asam berarti identiknya semakin asam. Jika kita meminum air lemon tersebut, apa bisa seperti itu? Air lemon ya, air lemon bisa menyembuhkan MAH gitu ya. Nah, saya kira ini artikelnya bisa jadi kurang kuat juga ya. Tetapi mungkin di sini lemonnya lemon yang asam lemah. Tetapi saya kira kalau asam lemah nantinya mungkin juga akan bertambah asam ya. Jadi untuk pengobatan MAH saya kira yang lebih baik itu yang harus bersifat basa ya. Mungkin ini bisa jadi ini pertanyaan ini ke artikel tersebut mungkin ya. Karena saya belum terlalu mengetahui seperti itu, Bu. Mohon maaf ya. Paling kalau asam lemah mungkin bisa ya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi saya kira kalau asam dicampur dengan asam nantinya asamnya malah makin kuat mungkin ya. Seperti itu mungkin, Bu. Maaf nih jika tidak pas dengan jawabannya. Mungkin disambungkan dengan bahwa vitamin C itu apakah memang identik asam gitu, vitamin C dari lemon itu gitu, atau mungkin sebelum mengkonsumsi lemon juga harus sarapan dulu atau apa sehingga dengan meminum itu tidak langsung. Nah iya betul, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi sih mungkin asam lambungnya tidak semakin banyak ya. Jadi si kandungan asam dari itunya itu dengan makanan ya mungkin dulu. Jadi nantinya bisa menyembuhkan mungkin ya. Ya. Boleh menambahkan Bu Lindin? Silakan. Ya, silakan. Untuk yang lemon bisa menjadi obat MAH, pernah membaca sebuah artikel memang, dan sekarang juga banyak yang menjual Delemoni dan sebagainya itu tidak akan berpengaruh kepada yang memiliki penyakit MAH. Memang ada artikel gitu, jadi ketika lemon dimakan atau diminum oleh manusia, sifat keasamannya katanya berubah menjadi basa khusus untuk lemon nih. Tapi memang kalau di luar air lemon itu sifatnya asam. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, sifat keasamannya berubah menjadi basa. Sehingga dari artikel itu air lemon tidak berbahaya untuk penyakit MAH, justru akan membantu menyembuhkan yang MAH. Makanya ada yang pagi-pagi meminum itu lemon, ya air lemon dengan gula merah biasa kadang-kadang sebelum makan, dan itu tidak menjadi perih di lambung. Mungkin itu aja tambahannya Pak. Terima kasih Bu Lindin. Ya Pak, terima kasih Pak Rahmat. Bisa dilanjut ya Pak ya, pertanyaan di chat ini. Untuk pembuatan kertas lakmus merah, saya sudah terbayang itu bisa dilakukan dengan mencelupkan ke ekstrak kunyit. Tapi untuk pembuatan kertas lakmus biru dicelupkan ke ekstrak apa ya? Nah, tadi di penjelasan juga sebenarnya sudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kertas lakmus buatan dari bahan alami, Bapak Ibu cukup satu saja, yaitu membuat kertas lakmus yang berwarna
tidak perlu membuat kertas lakmus yang berwarna biru. Jadi cukup satu saja Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk pembuatan kertas lakmus dari bahan buatan alami. Ya, jadi cukup satu saja. Ya. Ini tadi ada tambahan nih jawaban dari Pak Iman Kadarisman ya tadi tentang mengapa lemon tidak berbahaya untuk, justru bagus gitu ya untuk yang punya penyakit mah. Katanya ini lemon mampu mengaktifasi mukus sehingga menutup luka di lambung. Mungkin kembali ke manfaat vitamin C ya, vitamin C dalam tubuh itu mampu menutup luka katanya. Tambahan saja. Iya, terima kasih Pak Iman Kadarisman. Bapak Ibu sekalian, masihkah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ini di chat sudah tidak ada. Yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Ada Bu. Maaf, Ibu moderator. Ya, silakan. Ya. Bapak. Pak Iman Bu. Menemukan ini. Bapak Kadaris. Silakan, silakan. Mohon maaf Pak Saiful, untuk yang PowerPoint halaman 15, saya menulis juga di chat, itu menggeneralisir perubahan warna trayek pH. Sepengetahuan saya untuk perubahan warna trayek pH itu akan berbeda untuk setiap indikator. Misalkan phenolphthalein itu tidak menampakkan perubahan warna pada posisi di bawah 7. Dia akan berubah warna di posisi 8,3 sampai dengan 10. Kemudian metil jingga itu dia di bawah 3,5. Nah, jadi untuk di PowerPoint halaman 15 itu saya sedikit kurang setuju di PowerPoint halaman 15. Iya. Itu memang itu pH-nya Pak ya, itu pH indikator alami ya, indikator dari bahan kimia ya, bukan dari alami. Kalau alami memang perubahan warnanya terlalu sulit untuk dibedakan. Jadi itu hanya sebagai tambahan saja ya Pak, tambahan sebagai pengantar dalam mengerjakan pengerjaan LK-nya. Ya, terima kasih Pak sudah. Oh iya, makasih. Ya. Saya sedikit ini Pak Saiful ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang mau bertanya. Ya, Bu. Tentang stik. Jadi tadi pakai kertas lakmus, ternyata pakai stik juga bisa ya, stik es krim sebagai pengganti kertas gitu. Digunakan dicelup di ekstrak tadi, bisa diantaranya kunyit atau yang lain. Untuk khusus kunyit ini tidak hanya kita bisa gunakan untuk mengecek apakah itu larutan asam atau basa, tapi juga untuk mengecek bahan makanan apakah mengandung pengawet mayat itu borak ya, borak atau tidak dari formalin ya, formalin ya terutama ya. Nah ini pernah menjadi karya ilmiah ya yang mendapat penghargaan, sehingga ada diusulkan gitu ya di rumah makan atau disediakan stik atau bahkan tusuk gigi gitu ya, untuk meyakinkan konsumen apakah makanan yang dihidangkan itu mengandung formalin atau tidak. Nah, saya pernah cobakan juga kepada siswa di praktikum tentang uji makanan, dan ini cukup berhasil ya. Stik yang direndam di ekstrak kunyit
itu bisa membantu gitu ya. Jadi ya walaupun kita dugaan gitu ya, dugaan sementara bahwa ini aman dan tidak aman. Nah untuk yang tidak aman itu perubahannya menjadi merah kehitaman gitu ya. Yang baik, makanan yang baik itu ya sama dengan warna asal. Kemudian untuk indikator alami ini kan tadi antara yang seperti lakmus merah dengan lakmus biru ya. Jadi sepertinya satu lakmus saja ya untuk indikator alami. Tapi kalau yang saya praktekkan itu kan ada perubahan. Kalau yang misalkan yang kunyit, kertas lakmus dari ekstrak kunyit itu kalau dicelupkan ke larutan asam itu kan menghasilkan kuning cerah gitu ya. Jadi ke arah lebih cerah dari lakmus awal dipakai. Kan kadang lakmus itu juga beda-beda kan, ada yang di awal juga kuningnya cerah, ada yang kuningnya agak tua kalau ekstraknya terlalu kental gitu ya. Nah, kalau dicelupkan ke ekstrak ke larutan yang asam, dia akan semakin cerah. Jadi patokannya harus ada patokan yang awal gitu ya. Biasanya kan setengah yang kita celupkan ya. Yang di atasnya itu kita bisa menduga gitu ya, sementara menduga bahwa adalah larutan asam. Tetapi kalau warnanya semakin tua dari warna asal, berarti larutan yang kita uji itu juga kita duga itu adalah larutan esa gitu ya. Nah, kalau tidak ada perubahan, larutan netral. Jadi sebetulnya kalau dengan indikator alami itu bisa sekaligus gitu ya. Sekaligus untuk 3 keadaan gitu. Apakah itu larutan asam, netral atau basa. Cuma ya memang di situ tetap ada ketelitian ini ya. Tapi untuk sekedar apalagi kemudian dihubungkan dengan ciri-ciri, kan sebetulnya kalau air jeruk kita tanpa uji pun kita sudah pasti tahu itu adalah asam gitu ya. Kalau tadi di luar sebelum dikonsumsi, karena tadi ternyata setelah dikonsumsi mungkin dengan yang ada di tubuh kita, bahan-bahan kimia yang ada di tubuh kita itu bisa berubah. Ini susunan kimianya gitu kan, ini bicara tentang kimia ya. Nah itu, jadi satu lakmus indikator yang dibuat dari bahan alami bisa menguji 3 keadaan. Dan ini bagi siswa sebetulnya kan yang utama adalah bagaimana cara berpikir siswa tentang suatu hal dengan cara berpikir ilmuwan gitu ya, bahwa ini asam, alasannya gitu kan apa, dan kita bisa melakukan pengujian dan di mana dan itu bersifat stabil lah gitu ya. Jadi ketika jeruk kita sudah yakin itu adalah larutan asam dengan ciri seperti itu. Ketika ada hal lain yang memiliki ciri yang sama, kita boleh gitu ya menyimpulkan dan induksi gitu ya, menyimpulkan bahwa itu sama larutan asam untuk bahan-bahan terutama yang berada di lingkungan kita. Mungkin itu saja Pak Sepo. Sudah menambahkan sangat banyak. Ya, untuk rekan-rekan guru masih semangat ya? Masih ada yang mau menambahkan atau bercerita mungkin pengalaman mengajarnya selama ini tentang materi asam basa? Ini kebetulan ini dulu teman saya nih Bu Wawat Septimawati ya, di guru berprestasi itu dulu best practice-nya adalah tentang ini lakmus, kertas lakmus buatan. Kalau untuk pengujian pH Pak, selain dengan indikator warna, mungkin bisa untuk menunjukkan ini pH kurang dari 7 sama dengan 7 atau lebih. Ini juga belum.
selain warna paling rasa ya, rasanya yang biasanya berbeda ya. Tapi tentu kalau rasa sulit dicoba ya, rasa biasanya pahit dengan asam. Iya, ada bahan-bahan yang tidak boleh dicoba, Pak. Berbahaya. Iya. Ya paling yang utama itu tadi apa, warna yang bisa diamati ya oleh kita ya, oleh peserta didik juga, untuk membedakan antara asam dan basa itu. Kemudian ini Pak ya tentang garam atau larutan netral, karena ya garam itu hasil dari asam ditambah basa jadi garam. Tapi di garam itu juga kan ada garam asam, ada garam basa ya. Iya. Mungkin ya ada penjelasannya Pak. Ya, Bu Lina bisa ditampilkan di slide, Bu Lina, di slide yang tadi yang Bu Lina bisa ditampilkan slide yang tadi yang di halaman yang ciri-ciri asam dan ciri-ciri basa. Coba. Slide nomor berapa, Pak? Di slide 12 dan 13. 12. Nah, ada keasaman. Jangan yang nen. Bobo kan, bobo. Yang nen. Lebih kecil dari 7 yaitu pH 7. Semakin rendah derajat pH, semakin kuat sifat keasaman. Kemudian yang basa, coba yang basa Bu. Yang garam, coba yang garam. Garam. Nah, yang ini mungkin ya Bu. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Dan sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Nah, untuk garam yang bersifat netral, tentunya ini harus sama-sama kuat. Ketika asam kuat dan basa kuat, maka yang terjadi yaitu netral. Tetapi apabila asamnya kuat dan basa lemah, tetap kalah yang basanya itu ya. Nah, tetap kalah yang basanya. Jadi asamnya yang kuat, sementara basa lemah. Nah, jadi mendekati garam, tetapi tetap si garamnya ini akan bersifat asam. Karena tadi basa yang dicampurkan yaitu basa yang bersifat lemah. Kemudian sebaliknya juga sama, garam akan bersifat basa jika asam lemah dicampur dengan basa kuat. Tentunya asam lemah ini akan kalahnya oleh basa yang kuat. Jadi nantinya akan mendekati ke garam yang bersifat basa. Jadi basa ini, basa kuat ini akan dominan ya terhadap asam lemah, makanya mungkin akan bersifat garam bersifat basa. Berbeda ketika asamnya asam kuat ditambah dengan basanya basa yang kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Seperti itu mungkin. Ya. Ini dari chat ya, ada tadi yang meminta, mungkin ada yang punya literasi. Apakah ada literasi yang menyebutkan bahwa air lemon kalau dalam tubuh berubah jadi basa? Mungkin nanti Pak Rahmat ya bisa bantu artikel yang pernah ya. Linknya mungkin diberikan. Ya, itu di detik.com health, Bu. Ini isinya ya, begini. Nanti di grup mungkin bisa di-share ya nanti. Ini nih. Oh iya. Isinya begini, Jakarta keluhan mah atau tukak lambung sering dialami orang yang punya kebiasaan makan tak teratur. Kebanyakan orang mengatakan bahwa penderita mah sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asam. Ternyata jeruk lemon justru bisa mengatasinya.
Dalam banyak kasus mah penyebabnya adalah asam lambung yang tidak seimbang. Jadi ketika jeruk lemon yang kuning itu masuk, dia tidak menjadi asam di dalamnya, malah berubah menjadi senyawa alkali. Dia membantu menyeimbangkan kelebihan asam atau ketidakseimbangan di lambung, kata Cok Gede Kertayasa, pakar homeopati asal Ubud, Bali, dalam acara temu media yang digelar Deltomed di Resto Bengil, Jakarta, Jumat 12 Juli 2013. Cok Gede menjelaskan bahwa pengobatan mah dengan jeruk lemon sudah banyak dianjurkan para dokter di Amerika. Biasanya minuman jeruk lemon dijadikan sebagai obat komplementer mah dan banyak yang berhasil. Itu mungkin sebagian dari literasi, nanti di share di grup saja lengkapnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya dari Bu Uis, ini untuk membuat lakmus buatan, kertas saringnya dimasukkan dulu ke dalam larutan kunyit, lalu dikeringkan, begitu Pak katanya? Iya, untuk prosesnya membuat lakmus buatan, kertas saringnya tadi dipotong-potong terlebih dahulu ya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam larutan kunyit, atau sebaliknya, kertasnya yang disimpan di wadah, larutan kunyitnya atau bisa sebaliknya seperti itu ya. Kemudian didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 menit atau 15 menit. Kemudian selanjutnya dikeringkan. Dikeringkannya di setrika mungkin ya. Cukup jelas ya? Atau memang ya sangat jelas. Ini bisa kita lakukan bersama-sama. Berikutnya ya, ada di chat ini penjelasan tambahan dari Pak Iman tentang tadi lemon, Pak. Saya bacakan ya. Kata Pak Iman, ini senyawa yang terkandung dalam lemon akan memicu produksi pus atau lendir yang bertugas untuk melindungi lambung dengan cara menyeimbangkan asam klorida atau HCl yang lebih sering disebut asam lambung. Lambung dengan asam klorida yang terlalu banyak akan lebih berisiko mengalami luka atau peradangan. Maka mukus akan sangat bermanfaat untuk menetralkan asam dalam lambung. Begitu katanya ya. Jadi Pak Iman atas tambahan penjelasannya. Sebetulnya tidak lemon saja Pak ya. Kalau saya sendiri itu pakai jeruk nipis, kebetulan punya jeruk nipis. Memang saya juga agak aneh gitu ya. Saya minum jeruk nipis itu saya emah, tapi tidak masalah gitu. Iya, bagus malah. Bapak Ibu, waktu sudah pas ya, menunjukkan 11.30, 31 sekarang. Apakah kita cukupkan saja sudah ya pertemuan kita hari ini? Saya tutup dulu mungkin Bu ya. Ya, baik, silakan Pak narasumber Pak Saifullah untuk menutup kegiatan ini. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangannya dan kehilafannya, dan mungkin banyak jawaban yang tidak pas, kemudian banyak yang kekurangannya. Saya mohon maaf karena tadi dikatakan di awal saya masih junior gitu ya, masih belajar dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya di sini hanya mendiseminasi hasil diklat. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mitra. Terima kasih Pak Muhammad Saiful yang sudah memaparkan materi tentang indikator asam dan basa. Terima kasih atas penjelasannya. Saya yakin Bapak Ibu juga menerima materi ini mendapat tambahan ilmu ya yang bermanfaat. Saya tutup kegiatan pada hari ini. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi dalam materi yang lain ya, materi terakhir dari Pak Yadi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila
banyak kekurangan ya. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.